Jadi saya merasa kok kehidupan saya seperti ini ya Tuhan. Saya dapat sesuku, dapat seagama Katolik, tapi kenapa seperti ini ya? Saya mencoba bertahan, tapi kayaknya tidak kuat Tuhan. Saya cuma berdoa begitu. Dan kebetulan samping-samping saya Betawi itu, mereka selalu dengarkan saya selalu ribut. Karena ribut saya tuh selalu mengagetkan tetangga, teriak-teriak, suami banting ini, banting itu. Yang terakhir kali tuh saya sempat ribut karena ada perempuan datang ke rumah saya dan mengaku sudah mengandung anak dari suami saya. Itu pun suami saya tidak mengakui. Saya tanya baik-baik, lebih marah dia. Saya hampir mati dibunuh. Dia saya tanya, langsung ngambil botol, saya mau dipukul, saya lari, saya nangkis karena pala saya mau di ini kan. Akhirnya tangan saya yang kena, saya jatuh pingsan bener. Itu anak-anak ngeliat, setiap hari anak-anak tuh udah kebal ngeliat pertengkaran saya dengan suami saya. Makanya sekarang anak-anak saya semacam trauma, hanya diem, gak banyak ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mualaf TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur di Mualaf TV. Tentunya di tayangan yang penuh dengan inspiratif, informatif, dan edukatif. Sahabat Mualaf TV, tak lupa kami selalu mendoakan Anda semuanya semoga selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Mualaf TV, sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, sebaiknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari Mualaf TV. Baiklah, kita langsung saja ngobrol-ngobrol, kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Anak-anak sehat juga Pak, tapi sedikit rada batuk, flu ini Pak. Oh ya, mungkin karena lagi musim hujan gitu ya? Iya, musim hujan, cuaca ya. Mungkin sebelum menceritakan kisah perjalanan Mualaf Ibu, sebaiknya perkenalkan dulu kepada pemirsa Mualaf TV. Mungkin banyak yang ingin mengenal Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ana Kristina. Saya lahir di Jakarta. Bapak saya berasal dari suku Flores, ibu saya Jawa. Saya sejak kecil dilahirkan di Jakarta dan tumbuh besar juga di Jakarta. Saya baru 2,5 tahun di Solo sini dan baru mualaf juga. Masya Allah. Jadi mualaf tahun berapa? 2019 Pak. 2019 ya? Iya, di Solo. Sudah jalan 2 tahun? Setengah? 2 tahun ya? 2 tahun lebih lah. Oh, 2 tahun lebih ya. Umur berapa? Saya umurnya 47. 47? Iya. Masya Allah, semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu ya Bu ya. Amin. Anak saya 2. 1 putri kelas 2 SMK, yang 1 putra SMP kelas 1. Masya Allah. Iya. Semoga anak-anak Ibu kelak jadi anak yang soleh-solehang gitu. Amin Pak. Iya. Baik Bu, silakan ceritakan kisah perjalanan Ibu sampai pada akhirnya memeluk Islam dan akhirnya tinggal di Solo. Silakan Bu. Iya. Ya, saya lahir di Jakarta, tepatnya di Jakarta Timur di Rawamangun. Dibesarkan oleh seorang ayah dan ibu dengan 6 bersaudara. Saya anak kelima, punya kakak 4 dan adik 1.
Waktu saat saya dibesarkan dari kecil memang saya dididik secara fanatik sekali dengan kedua orang tua saya yang betul-betul asli Katolik. Karena memang bapak kan dari Flores, ibu dari Magelang, memang kan kebanyakan memang agamanya kan Katolik. Nah, saat sama bapak dan ibu kita tuh dari kecil sudah harus diajarkan, harus rajin ke gereja, aktif di gereja. Terlebih-lebih kita kalau hari Minggu tuh harus sekolah Minggu. Kalau tidak sekolah Minggu tuh ayah betul-betul marah-marah sekali. Apalagi kalau kita di gereja harus ikut tuh yang namanya kur waktu itu. Kur untuk nyanyi-nyanyi di gereja itu wajib. Sampai saya juga waktu itu terkenal jadi dirigen kan, dirigen kur. Makanya waktu itu gerejanya kita kan di Pacuan Kuda, Polomas, itu terkenal. Kalau nama almarhum bapak kan Bapak Pius, itu terkenal sekali karena kita anak-anaknya, enam-enamnya itu aktif sekali di gereja. Ada acara apa aja pasti ikut. Emang didik bapak seperti itu. Nah kebetulan bapak waktu itu juga kerja di gereja. Jadi pagi kerja di Vespa, waktu itu di Vespa, terus sore kerja di gereja. Waktu itu bapak yang ngurus-ngurus kalau ada yang mau permandian, baptis, anak-anak itu sama bapak. Dan kebetulan bapak dipercaya betul-betul waktu itu sama romo parokinya. Nah juga waktu itu kita dibesarkan dan disekolahkan di sekolah Katolik dari TK sampai SMA. Dan memang dari gereja yang biayain kita semua karena bapak memang pegawai gereja. Nah saat itu kita berenam dibesarkan sampai kuliah dengan hasil bapak juga kerja di gereja itu. Nah makanya dari itu bapak mendidik kita tuh bener-bener strength. Jadi hari Minggu itu kita nggak boleh ada kegiatan, pagi harus ke gereja, ya sore harus sekolah Minggu. Nah itulah berjalan sampai besar itu. Nah tapi memang di tempat saya kan kebanyakan Betawi, lingkungan Betawi. Namanya Jakarta, tetangga semua Islam Betawi, Kristen juga sedikit. Tapi kadang saya suka melihat gini loh, kok setiap subuh itu kok bunyi azan masjid udah bunyi. Waktu itu saya merasa kok pagi aja udah kedengeran bunyi masjid, terus orang berbondong-bondong tuh pada pergi ke masjid. Nah nanti siang juga begitu lagi bunyi azan. Waktu itu sempat sih ada di hati, kok selalu berisik ya masjid itu. Kadang ada berpikiran waktu itu begitu. Pagi berisik, siang berisik, terus sore berisik, nanti mau maghrib pun sampai malam pun juga begitu. Terus saya rasakan kok selalu ya umatnya disuruh ke masjid sembahyang. Tapi kadang suka saya berpikir gini, tapi kok mereka ke masjid dengan pakaian rapi dari ujung kepala sampai kaki tertutup. Pada waktu itu saya masih kecil, saya punya pikiran begitu. Terus sedang kita ke gereja kok kita bebas ya, harus pakai sendal. Kok di masjid ini kenapa peraturannya ketat banget ya? Waktu itu saya berpikiran begitu kan Pak. Nah kalau kita ke gereja kan mau pakai apa aja, sendal, rok juga bisa. Nah terus yang saya pikir lagi begini, setiap bulan puasa itu kok mereka kuat ya puasa dari pagi sampai malam, nggak makan-makan, nggak minum-minum. Sedangkan kita di Katolik kan puasanya ya cuman sekedar pantang, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ini, tapi bisa makan yang lain. Minum bisa. Pokoknya kita yang kesukaan kita, misalkan jajan itu nggak boleh. Puasa kita tuh seperti itu. Misalkan kita suka minum es, itu nggak boleh sama sekali sehari itu. Jadi saya bilang, kok anak kecil-kecil aja mereka pada puasa ya, bangun pagi, sahur bangunin orang-orang, anak kecil-kecil itu loh. Terus juga puasa walaupun sampai ada yang jam 12, sampai ada yang maghrib, tapi saya waktu itu emang saya sempat salut. Nah akhirnya saya sempat waktu itu udah punya perasaan begitu, kok hebat sekali mereka ya, ajaran mereka kok bagus sekali. Dan terus saya ngeliat tetangga itu kok setiap mau istrinya mau pada
pergi apa suaminya mau kerja selalu cium tangan gitu. Kok saya selalu ngelihat kok mereka patuh banget ya sama suami, sopan banget, hormat banget. Sedangkan di Kristen tuh nggak ada untuk cium tangan suami, tuh nggak ada aturan suami mau berangkat kemana tuh nggak ada. Tapi saya diam aja waktu itu ya, saya cuman melihat aja kehidupan orang Betawi. Mereka walaupun sederhana tapi kok kayaknya rumah tangganya adem sekali. Nah waktu itu kan ya karena didikan bapak sama ibu yang terlalu fanatik ya saya ikutin saja ya. Nah sampai akhirnya kita sudah dewasa dan masing-masing punya rumah tangga. Nah saya dari 6 bersaudara memang saya yang paling hidupnya apa ya, bukannya ini saya dapat orang Flores dan beragama Katolik juga, yang saya pikir seperti bapak saya baik. Waktu itu bapak juga bilang kamu harus coba salah satu dapat orang Flores. Nah akhirnya saya lah yang dapat. Tapi kenapa pertama saya bawa suami saya itu ibu sudah tidak setuju, ngelihat dari itu kok kalau bisa kamu jangan sama dia walaupun agamanya sama, sukunya sama, tapi kok ibu lihat kayaknya kurang baik ya. Ya tapi akhirnya saya jalankan juga, nikah ya sampai punya anak 2 ini. Nah akhirnya saat itu saya udah pisah dari ibu, saya tetap kontrak deket-deket rumah ibu dan lingkungan tetap lingkungan orang Betawi. Nah memang dari awal memang pernikahan saya harmonis 5 tahun. Nah sampai 5 tahun ke atas udah mulai ada gejolak-gejolak, suami saya mulai tidak benar. Ya mulai minum, ya mulai main tangan, bahkan main perempuan. Nah saat itu juga lingkungan saya masih Betawi-Betawi begitu. Nah dengan keadaan rumah tangga saya yang semakin nggak jelas, tapi saya berprinsip waktu itu saya harus nikah cuman sekali, apalagi saya dapat yang seiman, yang sesuku sama, masa saya harus hancur. Saya hanya berprinsip itu dan saya udah mempunyai anak perempuan yang pertama. Kalau saya sampai berantakan, kasihan juga anak perempuan saya nanti seperti apa. Saya tidak mau terjadi untuk anak perempuan saya. Nah akhirnya udah saya bertahan selama 16 tahun sampai punya anak 2. Nah, kehidupan tetap makin parah. Bahkan suami tiap hari pulang malam, nggak ada tuh untuk gereja sama-sama, nggak ada. Bahkan Natal aja hanya mengantar kita bertiga anak-anak di depan gereja langsung pulang. Jadi saya merasa kok kehidupan saya seperti ini ya Tuhan. Saya dapat sesuku, dapat seagama Katolik, tapi kenapa seperti ini ya? Saya mencoba bertahan, tapi kayaknya tidak kuat Tuhan. Saya cuma berdoa begitu. Dan kebetulan samping-samping saya Betawi itu, mereka selalu dengarkan saya selalu ribut. Karena ribut saya tuh selalu mengagetkan tetangga, teriak-teriak, suami banting ini, banting itu. Yang terakhir kali tuh saya sempat ribut karena ada perempuan datang ke rumah saya dan mengaku sudah mengandung anak dari suami saya. Itu pun suami saya tidak mengakui. Saya tanya baik-baik, lebih marah dia. Saya hampir mati dibunuh. Dia saya tanya, langsung ngambil botol, saya mau dipukul, saya lari, saya nangkis karena pala saya mau di ini kan. Akhirnya tangan saya yang kena, saya jatuh pingsan bener. Itu anak-anak ngeliat, setiap hari anak-anak tuh udah kebal ngeliat pertengkaran saya dengan suami saya. Makanya sekarang anak-anak saya semacam trauma, hanya diem gak banyak ngomong. Akhirnya tetangga pada datang, tetangga ngelihat saya seperti itu, saya dibawa ke rumah sakit. Itu suami saya setelah mukul saya dia pergi, takut saya ngelapor polisi. Kebetulan bapak ibu sudah nggak ada saat itu. Saya juga takut mau ngomong sama kakak-kakak saat itu. Nah akhirnya tetangga lah yang menolong saya ke rumah sakit. Dan tetangga waktu itu juga bilang, kok ibu begini bisa sih bu bertahan, udah tahu suaminya seperti itu. Nah kebetulan tetangga saya itu muslim semua. Akhirnya dia menasihatkan saya, cobalah ibu pikirkan, ibu bertahan, ibu dengan agama sama, suku sama, tapi ibu menderita seperti ini. Coba bu,
Ibu istighfar. Waktu itu mereka tuh ngucap begitu, ibu istighfar. Kalau di agama saya tuh istighfar, Bu. Akhirnya saya berpikir dengan kata-kata mereka itu, kok hati saya sejuk ya. Mereka begitu nasihatin saya, mereka doakan saya dengan baca Al-Quran waktu itu. Hati saya makin sejuk. Nah akhirnya udah saya waktu itu mencoba. Jadi kata-kata mereka itu nggak pernah saya lupakan tuh sejak mereka seperti itu. Saya akhirnya suami saya nggak pulang. Dan saya udah mencoba bertahan di rumah dengan kondisi saya yang sakit, kepala saya yang keluar darah waktu itu rada bocor sedikit. Akhirnya tetangga-tetangga itu yang membantu saya. Dan mereka setiap ke rumah, setiap azan mereka izin saya, Bu, maaf ya saya tinggal dulu, saya mau sholat. Nanti dia habis sholat dia datang bawain ini, bawain itu. Nanti setiap asar lagi jam 3 itu, Bu maaf ya saya begini. Ya Allah, mereka begitu untuk bertemu sama Tuhannya kok begitu dekat sekali. Jadi saya berpikir kok dekat sekali. Kok kalau kayak saya ini hampa banget ya, saya bisa masuk gereja hanya seminggu sekali, sedangkan mereka kok sehari bisa 5 kali dia bertemu Tuhannya. Saya berpikir begitu. Terus kehidupan mereka di samping saya itu nggak ada seperti saya yang sangat memalukan. Mereka hidup walaupun sederhana tapi kok mereka selalu damai. Jadi saya berpikir apakah mereka yang setiap saat selalu bertemu Tuhannya. Waktu itu saya berpikir begitu. Jadi hati mereka tentram, suaminya diberi ketentraman hatinya, sayang sama istrinya. Akhirnya saya coba di saat itu tuh saya coba, saya masuk Islam aja ya gitu. Saya sempat tuh berpikir begitu.